Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Sana Fajar Rafala dari kelompok 7 SIP 1. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang tugas mingguan modul 3, yaitu distribusi probabilitas kontinu, di mana untuk soal SIP 1 sendiri yaitu yang pertama, masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Itulah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa ada alfanya dan juga betanya, dan di sini menghitung akan tetap menyala. Lampunya akan tetap menyala, berarti soal ini menggunakan distribusi Weibull. Langsung saja kita pergi ke R. Ini sudah dibikin projectnya. Kita buka scriptnya. Nah, untuk soal yang pertama seperti ini caranya. Dengan alfanya kita jadi 6, beta dan juga beta, alfanya 3 dan betanya 6. Dan nilai PW bulan ini probabilitasnya 3 sama 1. Kenapa begitu? Ntar kita cari tahu. Langsung saja kita running. Dan ini juga sudah dikurangin 1 ya. Maka menghasilkan yang 3 ini adalah 0,88 sekian. Dan untuk yang satu adalah 0,995. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan permasalahannya, yaitu untuk menghitung peluangnya. Caranya adalah dalam kurung T kurang dari 3, nilainya adalah 0,882499, dan yang satu lagi yang T kurang dari 1, nilainya adalah 0,9953811, yaitu kita akan membagi antara ini dan juga sini. Langsung saja kita masukin angkanya, kita menggunakan kalkulator. Kita tulis dulu pembagiannya. Maka masukkan angkanya 0,882499 dibagi dengan 0,9953811, maka akan menghasilkan angka itu 0,88 sekian, 0,8865, atau bisa dijadikan 88,65%. Oke, kita lanjut ke Minitab. Saja kita akan pergi ke Calc, Probability Distribution, kita pilih yang Weibull, masukkan nilai parameter 3 dan skill parameter 6. Lalu untuk input konstannya yang kita masukkan yang 3 dulu yang pertama, maka akan menghasilkan yaitu 0,117503. Hal ini berbeda, kenapa? Karena nilai T-nya ini masih lebih kecil atau sama dengan X. Jadi caranya itu adalah kita nilai agar mendapatkan nilai T lebih besar dari 3 adalah 1 dikurangi dengan nilai T kurang dari 3, yaitu nilai ini. Jadinya 1 dikurangi 0,117503 akan menghasilkan angka sebesar 0,88 sekian. Lalu untuk yang satunya lagi, jika saya kita masukkan angka 1, maka menghasilkan besar 0,004 sekian. Dan jika kita ingin buat T lebih besar dari 1, maka caranya adalah 1 dikurangi 0,004 sekian akan menghasilkan 0,9953811. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa suatu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Nah, dari soal ini kita akan menggunakan probabilitas eksponensial. Kenapa? Karena di sini kita hanya mengetahui nilai minnya saja, yaitu sebanyak 10 menit. Langsung kita masukkan skripnya. Langsung kita running.
Maka untuk probabilitas di 15 menit adalah sebesar 0,22 sekian, dan untuk probabilitas di 7 menit adalah sebesar 0,49 sekian. Kita buat persamaannya terlebih dahulu, yaitu nomor 2 eksponensial probabilitas untuk 15 menit sama dengan 0,223132, dan untuk probabilitas 7 menit ini udah dikurangi, ini udah 1 dikurangi dengan angka tersebut sama dengan 0,4965853. Nah, langkah selanjutnya yaitu masih sama seperti nomor 1, yaitu probabilitas 15 menit dibagi dengan probabilitas 7 menit. Oke. Mari kita hitung. 0,223132 dibagi dengan 0,4965853. Nah, hasilkan yaitu sebesar 0,4493 sama dengan 0,4493, atau kita bentuk ke dalam persen yaitu 44,93%. Oke, kita lanjut ke Minitab. Nah, kita calc probability division, kita pilih yang eksponensial. Nah, sebelum itu untuk di Minitab sendiri ada cara yang mudahnya, yaitu jika persamaan ini kita tulis dari bentuk dasarnya, maka akan menghasilkan probabilitas minus lambda dalam kurung si ini 15 menit 15 per probabilitas pangkat min lambda dalam kurung 7. Maka jika dioperasikan itu bisa jadi 15 dikurangi 7, atau mungkin secara sederhana seperti ini, probabilitas pangkat min 15 dibagi dengan probabilitas pangkat min 7, maka akan menghasilkan min 8. Oke, menghasilkan 8. Jadi untuk nilai skalanya ini tadi kita masukin 10 rata-ratanya, dan input konstannya ini adalah yang baru kita dapatkan tadi, yaitu adalah sebanyak 8. Kalau kita klik OK, maka akan menghasilkan sebesar 0,55061. Dan jika kita kalkulatorin 1 dikurangi 0,55061, maka menghasilkan nilai 0,493 atau sama dengan 44,93%. Oke, selanjutnya di soal nomor 3, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm, dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Nah, dari soal ini udah jelas banget nih, ada kata distribusi normal. Berarti kita menggunakan cara distribusi normal. Langsung kita salin skripnya dan kita jalankan di RStudio. Oke. Oh, ada yang error, ini belum dikasih hashtag. Kita running. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada yang 97 cm, ada yang 103, dan ada yang 96 cm. Namun yang 96 ini 1 dikurangi yang 96 cm. Kenapa? Ntar kita akan bedah. Oke. Untuk 03 ini kita menggunakan normal. Nah, caranya adalah yang peluang dari 103 kita kurangi
dengan peluang dari 97. Lalu hasilnya kita bagi dengan 1 dikurangi peluang yang 96. Nah, kita masukkan persamaannya. Untuk yang 103 cm ini adalah yang ini 0,93 dikurangi untuk yang 97 cm ini lalu kita bagi dia dengan yang udah yang 1 dikurang si peluang 96 cm yaitu 0,9772499. Langsung saja kita masukkan ke dalam kalkulator. 0,9331928 dikurangi 0,668072 dibagi belum sama dengan dulu, salah, kita ulang. 0,9331928 dikurangi 0,068072 sama dengan 0,866386. Kita bagi dengan 0,9772499, maka menghasilkan besar 0,8865. Atau sama dengan 88,65%. Oke, kita lanjut ke sabar check. Langsung saja kita calculate. Normal 100 standar deviasinya dulu, dan untuk bootcamp sennya kita isi yang 97 dulu. Oke, masukkan 0,066872 sama seperti ini. Lalu selanjutnya kita pakai yang 103. Oke, maka masukkan angka yang sama juga seperti yang di R, itu ini 0,933 sekian. Dan yang terakhir kita akan menggunakan 96, maka akan menghasilkan angka segini. Kenapa beda? Karena angka ini belum dioperasikan dengan angka 1, jadi seharusnya 1 dikurangi 0,022751 akan menghasilkan 0,9772499. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.